Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowanda, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Derepi Oktavia Purnama, Nurul Padilla Utami, Opan Sopandi, dan Anwar Winata. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan dan komputer untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi jaringan dan komputer. Jaringan komputer atau computer network adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Dikatakan saling berhubungan apabila dua buah komputer atau lebih dapat saling bertukar informasi. Yang kedua, ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Yang kedua, manfaat jaringan untuk umum. Pertama, manfaat jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Yang pertama, ada resource sharing. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Yang ketiga, skalabilitas. Resource sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Reliabilitas tinggi adalah adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat. Skalabilitas adalah kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambah sejumlah prosesor. Jaringan untuk umum. Keuntungan jaringan untuk umum yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Ada beberapa macam-macam bentuk akses ke informasi jarak jauh yang dapat dilakukan, terutama setelah berkembangnya teknologi internet, yaitu contohnya seperti kita dapat mengakses sebuah berita-berita yang ada di koran dengan menggunakan internet. Kita dapat memesan suatu produk melalui internet, komunikasi ke orang-orang. Contohnya ketika kita mengirim suatu pesan melalui email, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan video conference atau pertemuan maya, yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh tanpa delay dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Hiburan interaktif, contohnya yaitu video on demand. Dengan video on demand ini, kita dapat memilih film atau acara televisi dari negara mana saja dengan menggunakan aplikasi seperti Netflix, Viu, WTV, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah ketika subjeknya terbatas. Namun masalah terjadi karena tidak ada batasan dalam penggunaan internet. Hal inilah yang membuat situs-situs yang seharusnya tidak terjangkau malah dijangkau dan dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang keempat yaitu macam-macam jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang saya jelaskan ada 4 macam, yaitu yang pertama, Local Area Network (LAN) adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang menjangkau sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama research, misalnya printer dan scanner, dan saling bertukar informasi. Yang kedua, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN, adalah versi LAN yang berukuran lebih besar yang mencakup sebuah kota dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Yang keempat yaitu jaringan internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputerasi seperti PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat dalam jaringan komputer. Perangkat dalam jaringan komputer yang akan saya jelaskan ada 5 macam. Yang pertama adalah server. Yang kedua, kabel jaringan. Yang ketiga, hub and switch. Yang keempat, network interface card atau NIC. Yang kelima yaitu modem.
Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya. Hub and switch adalah dua perangkat yang berbeda yang menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Network Interface Card atau NIC berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah jaringan komputer ialah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Banyak manfaat yang akan kita terima ketika kita menggunakan jaringan komputer, baik untuk perusahaan atau organisasi maupun untuk umum. Salah satunya yaitu untuk akses informasi yang berada di tempat yang jauh. Saya Wanda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.